Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pendalaman materi Al-Qur'an Hadis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan dalam Al-Qur'an atau yang dikenal dengan ilmu tajwid. Untuk yang pertama, yakni tentang bacaan nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Bapak ulangi, ya, hukum bacaan nun sukun atau nun mati ataupun tanwin, fathatain, kasrotain, domatain bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha, ain ha, ghain kha, maka hukum bacaannya adalah izhar. Izhar artinya jelas, itu menjelaskan bunyi atau bacaan nun sukun atau tanwin ya bila bertemu dengan huruf salah satu huruf dari huruf izhar, yaitu ada 6, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Contoh bacaan tersebut adalah wanhar. Wanhar. Jadi nun sukunnya dibaca dengan jelas. Yang kedua, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, wawu, ya, mim, nun, wawu, maka hukum bacaannya adalah al-idgham bi ghunnah. Al-idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan. Bi ghunnah artinya dengan dengung. Maksudnya adalah memasukkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi ghunnah, yakni ya, mim, nun, waw. Salah satu contohnya adalah abidum ma'abadtum. Abidum ma'abadtum. Domatain bertemu dengan mim. Jadi bunyi domatain dimasukkan ke dalam huruf mim dan disertai dengan dengung. Wayalihi berikutnya, bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ro, maka hukum bacaannya adalah al-idgham bila ghunnah. Al-idgham bila ghunnah. Al-idgham memasukkan bila ghunnah tanpa dengan dengung. Ya, jadi nun sukun ataupun tanwin bila bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukum bacaannya adalah al-idgham bila ghunnah, dimasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf lam atau ro tanpa dengan dengung. Contoh, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Jadi tidak ada dengung ya, berbeda dengan al-idgham bila ghunnah tadi. Ya abidum ma'abadtum. Ya, idgham bi ghunnah dengan dengung. Sedangkan idgham bila ghunnah itu tanpa dengan dengung. Disimak baik-baik, jangan sampai keliru. Wayali berikutnya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan
huruf ba, maka hukum bacaannya adalah al-iqlab. Al-iqlab. Al-iqlab artinya mengubah atau membalik. Maksudnya adalah huruf nun, sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ba, maka dia akan berubah menjadi bacaannya huruf mim. Contoh, layum bazanna, layum bazanna. Nah, suara nun sukunnya tidak lagi terdengar, tapi berubah menjadi huruf mim. Nah, itu adalah hukum bacaan iqlab. Wayali, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf, ya, maka hukum bacaannya adalah al-ikhfa. Al-ikhfa. Ya, arti al-ikhfa itu menyembunyikan atau menyamarkan. Maksudnya adalah menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin, ya, seakan-akan dia idgham ke huruf selanjutnya, namun masih terdengar suara nun atau nun sukun atau tanwinnya, ya, jadi terkesan samar antara izhar dengan idgham, ya. Jadi suara nun sukun atau tanwin ini disamarkan bila bertemu dengan salah satu huruf yang tadi Bapak sebutkan. Contoh bacaannya adalah innal insana, innal insana, ya. Hukum bacaannya itu terdapat pada hukum bacaan ikhwa itu terdapat pada nun sukun ini yang bertemu dengan sin, nun sukun bertemu dengan sin. Bapak ulangi, innal insana. Baik, nah itu adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, berikut contoh-contohnya, nanti kalian bisa mendapatkan dalam Al-Quran hukum-hukum bacaan yang tadi Bapak telah jelaskan. Wayalihi, hukum bacaan mim sukun bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, apabila bertemu dengan huruf ba, mim sukun bila bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah al-ikhfa'u syafawi. Al-ikhfa'u syafawi. Ya, syafawi itu artinya di bibir. Karena mim itu termasuk huruf yang makhrajul hurufnya itu di bibir. Al-ikhfa'u syafawi. Jadi bila bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah al-ikhfa'u syafawi. Contoh, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ya, di sini mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba, dan bacaannya itu agak ditahan. Ya, mim sukun bertemu dengan ba. Wayalihi, mim sukun bertemu dengan mim. Hukum bacaannya adalah al-idgham mithlaini. Al-idgham mithlaini. Jadi idgham itu yang tadi telah Bapak jelaskan, artinya adalah memasukkan. Jadi mim sukun ini akan dimasukkan ke dalam mim yang berikutnya. Al-idgham mithlaini. Al-mithlaini artinya yang sama. Contoh, alaihim mu'sadah. Alaihim mu'sadah.
alaihim muqsadah. Nah, mim sukunnya ini masuk ke dalam mim yang berikutnya disertai dengan dengung. Baik, hukum bacaan yang berikut. Bila bertemu selain mim dan ba, yang tadi telah kita sebutkan, selain mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah al-izharus syafawi. Al-izharus syafawi. Al-izhar itu artinya jelas, syafawi itu di bibir. Karena mim itu adalah makharijul hurufnya di bibir asy-syafawi. Baik, contoh. Ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Mim sukunnya itu dibaca jelas. Jadi tidak boleh ada dengung. Mim sukun bertemu dengan ya. Ma lam ya'lam. Jadi bacaannya itu harus jelas. Al-izhar syafawi. Jadi, nah inilah untuk mim sukun bila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 hukum bacaan: al-ikhfa usyafawi, al-idgham mitlaini, al-izhar usyafawi. Wa yalihi berikutnya yaitu tentang hukum bacaan mad. Arti mad itu adalah memanjangkan. Maksudnya adalah memanjangkan bacaan. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli. Nah, mad tabi'i atau mad asli, ya, bacaan akan dipanjangkan bila fathah bertemu dengan alif. Bila bacaan huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif. Huruf yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw yang sukun. Ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Mad itu artinya memanjangkan. Memanjangkan bacaan. Ya, bila fathah bertemu dengan alif, bila kasrah bertemu dengan ya yang sukun, bila dhammah bertemu dengan waw yang sukun. Contoh, in kana, ya, huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan alif. Kaf berharokat fathah bertemu dengan alif. Wayalihi, contoh berikutnya. Alladzina. Zal yang berharokat kasrah bertemu dengan ya yang sukun. Ya. Ini huruf zal kasrah bertemu dengan ya yang sukun. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Contoh yang berikut, yakunu. Ya, kaf yang dhammah bertemu dengan waw yang sukun. Nah, ini adalah contoh-contoh bacaan mad tabi'i. Baik. Kemudian pembagian mad ini secara garis besarnya ada 2, mad tabi'i dan yang kedua mad far'i. Far'un itu artinya cabang. Nah, adapun mad far'i ini adalah mad selain dari mad tabi'i. Di mana mad far'i ini sangat banyak, ada sekitar 14 ya, mad far'i. Baik. Tapi pada kali ini Bapak tidak bahas keseluruhan, nanti akan dibahas pada video berikutnya tersendiri mengenai mad far'i ini. Nah, di sini Bapak akan membahas sedikit, yaitu dari dua saja dari mad far'i, yakni mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil.
Mad wajib muttasil apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Hukum bacaan mad wajib muttasil bila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, contohnya adalah di sini idza jaa. Idza jaa. Ya, di sini panjang bacaannya itu 5 harakat. Ya. Jaa, mad asli ini bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jaa itu satu kata. Jaa itu artinya datang. Ini dalam satu kata. Ya. Fathah bertemu dengan alif itu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah. Maka hukum bacaannya di sini adalah mad wajib muttasil dengan panjang harakatnya itu 5 harakat. Wayali mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Munfasil artinya itu terpisah. Jaiz artinya boleh. Kalau yang tadi sebelumnya mad wajib, wajib itu harus, muttasil nyambung. Ya, maksudnya tadi nyambung adalah mad asli bertemu dengan hamzah itu dalam satu kata. Nah, berikutnya mad jaiz munfasil artinya terpisah. Maksudnya adalah mad tabi'i atau ini salah ketik ya, mesti mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Bertemu dalam 2 kata. Contohnya di sini adalah qul ya ayyuha. Qul ya ayyuha. Ya satu kata, ayyuha satu kata, jadi terpisah. Qul ya ayyuha. Ya satu kata, ayyuha satu kata. Nah, ini adalah hukum bacaannya mad jaiz. Ya. Boleh dibaca 3, 4, 5 harakat. Ya. Di sini mad asli bertemu dengan hamzah atau alif dalam 2 kata. Jadi tidak satu kata seperti yang di mad wajib muttasil. Adapun panjang harakatnya itu boleh dibaca 3, 4, 5 harakat. Nah, inilah anak-anakku ya hukum bacaan mad. Ya, mad itu artinya memanjangkan, itu memanjangkan bacaan. Nah, adapun untuk mad far'i yang lainnya nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Bapak jelaskan. Ya. Apabila ada hal yang kurang jelas, maka kalian bisa bertanya, boleh langsung menghubungi Bapak, ataupun kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.